itu saya kira itu hal biasa sebenarnya, dua instansi kejaksaan dengan berbagai komponen dengan lembaga-lembaga lain melakukan hubungan kemitraan terkait dengan masih banyaknya misalnya orang-orang yang berada dalam daftar pencarian orang. Nah, ini kan harus perlu ada kepastian hukum terhadap Bim.Bai dalam proses penyidikan. Bisa jadi di balik perluasan atau penambahan wewenang ini ada semacam kompetisi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi bisa jadi di balik ini ada semacam kompetisi atau ego sektoral di dalam, atau bahkan lebih jauh tidak saling percaya. Ini bukan dalam rangka rivalitas menurut saya ya. Artinya kalau memang ini rivalitas sangat disayangkan, tapi kita ingin menjaga perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi memang agak rumit soal penyadapan ini. Selamat malam. Kerjasama Kejaksaan Agung dengan penyedia layanan komunikasi soal penyadapan mendapat sorotan. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan sebagai upaya penegakan hukum ini dituding berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Tudingan ini beralasan, pasalnya tidak ada prosedur dan batasan yang jelas terkait mekanisme penyadapan yang bakal dilakukan kejaksaan. Hal ini tentu saja menyisakan pertanyaan dan memunculkan kecurigaan. Apakah penyadapan yang dilakukan tidak serampangan dan merugikan privasi orang? Inilah Satu Meja Forum. Siap-siap, ponsel Anda bisa disadap. Langkah Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan dengan 4 operator penyedia layanan telekomunikasi menuai polemik. Dalam nota kesepakatan itu, Kejaksaan dan perusahaan telekomunikasi akan kerjasama pada pertukaran dan pemanfaatan data informasi termasuk penyadapan. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menjamin penyadapan melalui fungsi intelijen itu murni untuk penegakan hukum. Kaitan dengan itu saya kira itu hal biasa sebenarnya, dua instansi kejaksaan dengan berbagai komponen dengan lembaga-lembaga lain melakukan hubungan kemitraan. Karena memang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam konteks penegakan hukum itu bisa dilakukan. Sementara, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil, mempertanyakan penandatanganan MOU tersebut. Nasir mengingatkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan wajib diatur melalui undang-undang khusus yang hingga kini belum dibentuk oleh pemerintah maupun DPR. Sangat dibutuhkan penjelasan kepada Komisi 3 ya DPR RI terkait dengan nota kesepahaman tersebut, sehingga kemudian kita tahu apa ini maksudnya dan bagaimana pertanggungjawaban kejaksaan dengan pasal 30C itu, bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan bisa dilakukan setelah ada undang-undang tentang penyadapan. Publik pun dibuat was-was. Nota kesepakatan soal penyadapan menjadi ancaman terhadap perlindungan hak privasi warga negara, sebagaimana dijamin UUD 1945. Pertanyaan yang paling sentral dari kewenangan penyadapan ini adalah perlindungan privasi warga negara, warga masyarakat. Perlindungan ini menyangkut informasi-informasi rahasia atau informasi pribadi yang biasanya berlangsung di dalam percakapan-percakapan perorangan. Tentu penegakan hukum dapat dibenarkan untuk melakukan katakanlah tindakan-tindakan hukum yang memasuki wilayah pribadi sejauh itu memenuhi kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Karena perlindungan privasi dalam hak asasi manusia sangat-sangat penting. Jadi kalau itu tidak diperlukan, saya kira itu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan dan hanya merupakan upaya terakhir untuk benar-benar katakanlah mengatasi keterbatasan alat bukti lainnya. Nota kesepakatan soal penyadapan diteken oleh Jamintel Kejagung, Reda Mantovani, dan 4 perusahaan telekomunikasi, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Excel Smart Telkom Sejahtera
pada Selasa 24 Juni 2025. Kejaksaan akan memanfaatkan data operator seluler untuk mencari buron dan mengumpulkan data yang mendukung penegakan hukum. Namun, Kejaksaan dinilai perlu mempertegas prasyarat penggunaan kewenangan penyadapan karena tanpa batasan dan prosedur yang jelas, penyadapan berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Siap-siap ponsel Anda bisa disadap adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Ketua Komisi Kejaksaan Mas Pujiono Suwardi. Malam Mas Puji. Kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Harman. Malam Beni. Di sebelah kiri saya ada Direktur Kebijakan Publik Raksa Inisiatif Wahyudi Jafar. Malam Wahyudi. Dan ada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah. Malam Mbak Anis. Kami juga telah mengundang perwakilan dari pihak Kejaksaan Agung, namun hingga acara malam ini tidak ada perwakilan Kejaksaan Agung yang bersedia untuk hadir. Mas Pujiono, sebagai pengawas eksternal atau internal dari Kejaksaan, saya tanya, menurut Komisi Kejaksaan, penandatanganan melalui MOU antara Jam Intel dengan operator itu pas nggak sih? Begini ya, jadi setelah ada penandatanganan itu dari Komisi Kejaksaan ya, itu melakukan kajian dan pas melakukan kajian itu ada beberapa masukan dari masyarakat. Masukan itu dua sisi, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Ya ini imbang-imbangan lah, ada yang mendukung dan yang kontra. Nah yang mendukung kontra ini semuanya kita sampaikan, kita kaji, terus kemudian dari kajian kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung, termasuk Pak JA dan Pak Jam Intel. Poin pertama adalah beberapa kekhawatiran tentu ya, bahwa nggak, saya masuk ke badan status hukumnya dulu. MOU pas nggak? Kalau MOU semuanya kan bisa melakukan MOU. Bisa. Bisa. Artinya tidak ada sesuatu yang dilanggar. Nggak ada sesuatu yang tidak dilanggar. harus menunggu undang-undang soal penyadapan. Nggak harus. Tidak harus. Karena kita itu punya 13 undang-undang sektoral yang mengatur tentang penyadapan. Oke. Ada di undang-undang kejaksaan, ada undang-undang yang terkait dengan kejaksaan ya. Ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang-undang ITE, termasuk juga ada beberapa putusan MK. Oke. Nah, kalau kewenangan itu ada untuk kemudian melakukan MOU. Nah, tinggal memang problemnya adalah di hukum acara. Oke, baik. Beni dari Komisi 3 DPR sebagai pengawas politik terhadap kejaksaan, terhadap memorandum understanding antara kejaksaan dan operator untuk menyadap. Ya menurut saya sih itu tidak ada landasan hukum apapun ya. Tidak ada landasan hukum? Tidak ada landasan hukumnya. Pertama, belum ada aturan yang menjadi payung hukum bagi kejaksaan untuk melakukan penyadapan. Itu dulu sumbernya. Kalau itu saja tidak bisa dijawab dan tidak ada, bagaimana dia mau melakukan kerjasama dengan operator Telkom? Jadi menurut saya pertanyaan yang paling pokok adalah apakah kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan penyadapan atau tidak? Menurut saya hingga saat ini kejaksaan tidak secara eksplisit diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan. Oke. Ada secara implisit itu dikatakan kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, tetapi pelaksanaannya menunggu undang-undang dibuat. Undang-undang itu belum ada sampai saat ini. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam pengalaman kita yang punya kewenangan penyadapan secara eksplisit itu adalah KPK, kemudian kepolisian juga dalam tugas penyelidikan dan penyidikan, dan juga KPK dalam penyelidikan pemberantasan korupsi, dan juga tentu BIN ya. Tetapi selalu yang menjadi problem pokoknya itu adalah peluang abuse kekuasaan itu dilakukan tanpa ada pengawasan. Nah, oleh sebab itulah sebetulnya putusan MK jelas penyadapan harus diatur dalam undang-undang, dan pembentuk undang-undang kami ini belum buat, diminta untuk membuat undang-undang penyadapan. Sampai saat ini masih dalam proses. Oke, saya kembalikan ke Mas Pujiono terlebih dahulu. Ya. Kalau Beni kan mengatakan belum ada undang-undangnya sebetulnya.
Pak Beni mungkin hanya melihat di Undang-Undang Kejaksaan. Oke. Ada Undang-Undang Telekomunikasi pasal 42. Bukan, yang saya maksudkan tadi itu semua dicantumkan dalam undang-undang. Kejaksaan juga disebut begitu, tetapi pelaksanaannya, Iya, artinya kalau pelaksanaan soal tanda bicara beda dengan kepolisian, beda dengan KPK, ya, Kita beda bicara dengan kejaksaan, kewenangan. ya. Oke, bentar. Ya. Ya, Oke, silakan kejaksaan selesai. tidak ada itu. Oke ya, Ya. bentar. Silakan Pak Puji. Kalau bicara kewenangan di pasal 42 itu 42 apa? Iya, Undang-Undang Telekomunikasi. Oh, jadi kejaksaan pakai undang-undang telekomunikasi. Ada Undang-Undang Kejaksaan, ada Undang-Undang Telekomunikasi, dan ada Undang-Undang ITE yang itu juga bisa mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Itu satu. Di Undang-Undang Telekomunikasi itu misalnya bahwa namanya informasi yang dimiliki oleh operator itu sifatnya rahasia. Oke. Tapi bisa dibuka asal ada permintaan dari Jaksa Agung, polisian, atau penyidik-penyidik tertentu yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi acuan. Oke. Ya, sehingga dari dasar beberapa ketentuan itu memungkinkan untuk kemudian melakukan penyadapan. Hanya persoalannya memang di pasal 30C, terus di putusan MK tahun 2010 itu harus ada undang-undang. Oke. Bahkan di putusan 2010 itu kan itu uji materi undang-undang ITE yang di pasal 31 ayat 4 itu yang PP harus diganti undang-undang. Tidak bisa kemudian hukum acara penyadapan itu dengan PP, harus dengan MOU. undang-undang. MOU itu hanya kemudian kesepahaman saja. Oh, kesepahaman, bukan pelaksanaan. Oke. Yang disadap siapa sih? Ya, sebelum itu. Jadi seharusnya kemudian bola ini bukan ada di Kejaksaan, bola ini ada di DPR RI. Oke. Iya, harusnya kemudian Undang-Undang Penyadapan itu perintah MK sejak tahun 2010. Oke. Itu sampai sekarang belum ada nih. Jadi begini Pak Komisi Kejaksaan dan Pak Budiman, ya. Kejaksaan apakah boleh melakukan penyadapan? Boleh. Tapi harus dengan permintaan izin pengadilan. Beda. Di Undang-Undang 13 sektoral itu. Beda dengan Di beda. undang-undang itu ada 13 undang-undang sektoral yang mengatur tentang penyadapan. Ada yang izin pengadilan, ada yang tidak izin pengadilan. Jadi kita tuh punya regulasi yang foggy menurut saya, kabur. Jadi ada yang harus izin pengadilan, ada yang tidak izin pengadilan. Baik. Ada yang itu harus permintaan Jaksa Agung, ada yang kemudian Baik. Saya ke Anissa Hidayah dulu lah. Anis, kalau dari sisi Komnas HAM, ini kan berpotensi untuk melanggar hak privat. Gimana Anda lihat sih sebetulnya? Ya, pertama kami mempertanyakan MOU untuk penyadapan ini karena ada potensi pelanggaran HAM, terutama hak atas privasi warga negara. Ini tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi constitutional rights, ya. Jadi dijamin di dalam konstitusi setiap warga negara atas hak privasinya gitu. Artinya negara punya kewajiban penuh untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, jika penyadapan ini undang-undang secara khususnya belum ada, maka paling tidak prinsipnya itu kan harus ada standarnya, kemudian harus ada regulasinya, harus ada mekanismenya, harus ada akuntabilitas, transparansi, dan juga pengawasan. Nah, ke semua hal tadi, yang prinsip-prinsip tadi itu kan karena undang-undangnya belum ada potensi abuse of power gitu, atau penyalahgunaan kewenangan yang itu bisa menimbulkan pelanggaran hak atas privasi setiap warga negara gitu, karena belum diatur secara jelas gitu ya di dalam undang-undang yang khusus gitu. Oke, baik. Kalau Wahyudi, ini Wahyudi kan yang termasuk yang menggugat sebetulnya, yang menggugat soal penyadapan ke MK. Ini undang-undang tadi Beni mengatakan juga memang belum ada undang-undang soal penyadapan, tapi sudah ada MOU-nya. Ya, jadi tahun 2010 saya mengajukan gugatan pasal 31 ayat 4 ya Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu itu kan memang yang kami gunakan basisnya adalah setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diatur pasal 28J ayat 2 Konstitusi. Nah, penyadapan itu adalah bagian dari pembatasan terhadap hak atas privasi. Nah, MK mengamini itu kemudian, dan kemudian di dalam putusannya MK menyebutkan bahwa karena setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur dengan undang-undang, maka MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR, untuk membentuk undang-undang khusus tentang tata cara penyadapan. Nah, sayangnya memang sampai sekarang tadi undang-undang ini belum dibentuk. Nah, kenapa kemudian ini menjadi problematis ya? Problem yang lain kan tadi yang disebutkan soal ketidakpastian hukum. Dari berbagai macam undang-undang sektoral, memang prosedur penyadapan ini berbeda-beda gitu kan. Tetapi seharusnya penyadapan itu
kan esensinya dia harus dilarang. Seperti yang ditegaskan ketentuan pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Setiap orang melakukan penyadapan dalam bentuk apapun gitu kan. Artinya penyadapan itu prinsipnya adalah unlawful. Nah, baru dia lawful ketika dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Satu, untuk keamanan nasional dalam konteks kerja-kerja intelijen, yang kedua penegakan hukum. Pun dalam konteks penegakan hukum dia harus tunduk pada sejumlah standar gitu kan. Paling tidak kalau kita mengikuti sejumlah instrumentasi internasional, ada 13 prinsip yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya penyadapan itu dilakukan. Selain diatur oleh undang-undang, dia harus izin pengadilan, ada batasan waktu yang jelas gitu kan, ada mekanisme pengawasan yang jelas, transparansinya ada, akuntabilitasnya ada. Nah, itu yang semestinya diatur di dalam undang-undang penyadapan. Sayangnya itu belum ada. Nah, kalau kita baca bagaimana MOU antara Kejaksaan Agung dengan operator ini, mereka kan terlalu menekankan aspek pasal 30B terkait dengan fungsi kejaksaan di bidang intelijen. Tetapi kemudian tidak membaca pasal 30C-nya. Di mana kemudian sebenarnya kalau kita baca pasal 30B itu tidak ada kata penyadapan sama sekali. Pasal 30B itu kan hanya kaitannya dengan intelijen. Makanya kan memunculkan pertanyaan, apakah akan mengikuti Undang-Undang Intelijen Negara ataukah akan mengikuti Undang-Undang Kejaksaan? Karena Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang 17 2011 juga mengatur tentang penyadapan. Pun di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, kalau kita baca ketentuan pasal 32, ketika itu akan dibawa ke pengadilan, maka semenjak ada bukti permulaan yang cukup, penyadapan itu harus izin ketua pengadilan. Nah, itu yang kemudian nanti dirumuskan di dalam Undang-Undang Penyadapan, sehingga kemudian pasal 30C terkait dengan Undang-Undang khusus tentang penyadapan itu harus ada dulu sebelum kemudian bagaimana prosedur penyadapan dalam konteks penegakan hukum itu dilakukan. Sehingga dalam konteks MOU kemudian saya bisa mengatakan bahwa MOU ini seharusnya batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena apa? Karena berpotensi melanggar hak privat. Bagaimana penjelasannya setelah jeda berikut ini? Di tingkat tataran, ya kan? Jadi sifatnya apa operasional di tingkat tataran ini MOU ya. Nanti kita lihatlah. Ya. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Pujiono, penyadapan itu kan sesuatu yang harusnya rahasia ya, konfidensial, secret gitu. Tapi ini kejaksaan mengambil panggung malah menjumpa pers kan? Ya. Bahwa menandatangani MOU dengan operator soal penyadapan. Ya, apa pesan yang mau disampaikan sebetulnya? Itu yang kita tanyakan juga. Satu, kedua juga MOU itu bukan aturan norma yang mendasari eksekusi, itu hanya kesepahaman. Nah, makanya kemudian agar tidak abuse of power, kita minta nih secara internal Jaksa Agung harus kemudian bikin pedoman. Dari kalau mendasarkan kita pengawasan berdasarkan MOU kan tentu tidak bisa. MOU itu sekali lagi MOU itu hanya kesepahaman bahwa operator itu penyedia data dan untuk untuk penegakan hukum maka atas permintaan Jaksa Agung kemudian bisa dilakukan pembukaan data itu. Batasannya yang kita sampaikan dan Pak Jaksa Agung dan juga Pak Jamintel juga menyampaikan, Pak Ketua, ini hanya untuk proses penyidikan dan juga untuk memburu orang. Jadi bahkan di proses penyelidikan pun tidak dilakukan. Maka terus kemudian ya kalau begitu bikin saja pedoman. Agar pedoman. Udah ada pedomannya? Nah, ini dibikin. Belum juga? Belum, ini dibikin. Tapi kenapa dijumpepeskan sih sebetulnya? Kenapa dijumpepeskan sehingga orang takut, khawatir gitu? Ya, makanya kemudian harus diikuti untuk mengejar kekhawatiran ini agar masyarakat tidak khawatir bahwa fokus penyadapan itu ditujukan misalnya kepada orang-orang yang berpotensi melakukan peristiwa pidananya sudah ada dulu, ya, peristiwa pidana ada dulu, terus kepada orang-orang yang berpotensi dengan dugaan permulaan yang cukup dia berpotensi melakukan tindak pidana ataupun kemudian memburu DPO. Nah, jadi sehingga orang yang tidak punya keterkaitan dengan tindak pidana tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, itu yang kemudian harus kita sampaikan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan membuat pedoman itu. Oke, Beni. Tadi Wahyudi mengatakan sebaiknya MOU ini batal aja demi hukum gitu. Ya, ya itu tadi yang saya sampaikan. Kejaksaan itu jadi gini,
Mengapa diumumkan ya? Sebelum Mengapa saya jawab, diumumkan? Kenapa diumumkan? Saya malah mikir itu ada baiknya. Ada baiknya diumumkan. Apa baiknya? Early warning system. Oh, Jadi Cyber untuk ini. mengingatkan publik Indonesia jangan korupsi lah. oh jangan korupsi. Ya kan? Nah, kalau kasus itu misalnya korupsi, ya kalau you korupsi maka saya akan sadap. Oh, Ya, itu berarti orang takut. Tapi kan bisa menggunakan metode lain, tuh. metode lain kan? Cara lain, ya kan bisa saja begitu ya. agak positif agak thinking kontradiktif aja. operasi intelijen tapi diumumkan. Ya, tapi kan tidak mengumumkan kasus spesifiknya. Kan begitu ya, Pak. Oleh sebab itu yang penting bagi saya adalah kejaksaan harus punya SOP ketika mau melakukan penyadapan. Kasus apa dulu yang mau disadap? Belum ada. Jangan semua pembicaraan, kan itu mesti dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Makanya saya sangat menyayangkan Kejaksaan Agung tidak tampil malam ini. Mestinya mereka datang, ini momentum pas untuk menjelaskan. Kita sudah kepada mengundang publik. tapi tidak datang. Ya, untuk menjelaskan kepada publik, kan sayang sekali apa sebetulnya yang terjadi. Padahal kalau Kejaksaan Agung datang, bisa menjelaskan kepada publik supaya tidak menciptakan ketakutan. Ya, menciptakan ketakutan dan juga macam-macam lah. Ya, ini kan soal human rights. Ini anak-anak muda pada takut semua pegang HP nanti. Nanti disadap semua tidak jelas. Yang disadap ini apa? Iya, jangan semua soal nanti disadap. Itu soal privasi tadi. Makanya ini sangat sensitif dengan isu human rights penyadapan ini. Oleh sebab itu kita minta supaya diatur dalam undang-undang, ya, ada hukum acara menyadapnya. Itulah sebabnya juga di KPK kemudian ada dewas kan, izin ya, dewas. izin dewas. Tapi dewas itu siapa? konfidensial kan begitu. Iya, konfidensial. Tapi ini juga jadi masalah karena konfidensial diam-diam maka tidak jelas juga yang mau disadap, ya kan? Ya itu yang terjadi dulu, abuse kekuasaan penyadapan ini di KPK terjadi. Makanya dulu kita minta supaya dibuat undang-undangnya. Masalahnya abuse yang ada di KPK ini ya mau diambil alih oleh teman-teman di kejaksaan ini. Oke, baik, Pak Yudi. Jadi ini udah terlanjur ya, MOU-nya sudah dibuat. Tadi permintaan Anda memang batal demi hukum. Tapi kan nggak mau lah dibatalin, kan gengsi kan kira-kira gitu. Tapi solusinya apa menurut Anda? Ya, pertama gini yang harus saya respon. Sebenarnya kejaksaan itu kan menyadap bukan baru-baru ini gitu kan. Iya. Sebelum-sebelumnya juga sudah melakukan juga, penyadapan gitu kan. Dengan mengacu pada Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kalau kita ingat, Kejaksaan Agung itu pernah melakukan pembaruan dan pengadaan alat sadap itu sekitar tahun 2008-2009 ketika Jaksa Agungnya adalah Hendarman Supanji. Saya masih ingat saya mendapatkan dokumen-dokumen dari rapat kerja yang berlangsung di DPR bagaimana Kejaksaan Agung mengajukan ya permohonan untuk melakukan pembelian alat sadap baru pada saat itu gitu kan. Itu kan berarti memperlihatkan bahwa ya praktek penyadapan itu sudah dilakukan tetapi kemudian terbatas hanya untuk tindak pidana korupsi. Nah, kemudian dengan hadirnya Undang-Undang 11 tahun 2021 ini ada perluasan bahwa itu ingin dimaknai tidak semata-mata untuk kasus tindak pidana korupsi tapi juga tindak pidana yang lain. Ini yang kemudian menciptakan kekhawatiran karena tadi kita tidak ada batasan kejahatan apa sih yang boleh dilakukan. Kalau Wahyudi lihat ya, kenapa kemudian ini diumumkan kepada publik? Betul kata Benny, early warning system jangan korup, udah gua sadap loh, kira-kira gitu gimana? Nah, ini kan yang bahaya justru karena kan salah satu dampak negatif dari tindakan surveillance yang sewenang-wenang, yang arbitrary adalah chilling effect. Efek ketakutan yang sangat dalam dari publik untuk kemudian bisa berkomunikasi, bisa berekspresi dengan orang lain. Karena dia, wah nanti saya telepon dia disadap gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah tadi kenapa saya katakan seharusnya dia batal demi hukum. Karena apa? Tadi pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi itu jelas melarang semua jenis penyadapan. Dan kemudian kalau kita baca ya KUH Perdata kita, syarat sah dilakukannya suatu perjanjian itu kan kausa yang halal ya, pasal 1320. Nah, kausa yang halal itu kan berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, ketika dia dikatakan bertentangan undang-undang, maka seharusnya dia batal demi hukum. Batal nah, demi hukum yang batalin siapa? Iya, batal demi hukum kemudian artinya MOU ini tidak berlaku. Karena sebenarnya ya bagi operator sendiri ini juga tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Karena apa? Karena tentunya consumer trust terhadap operator kan juga akan berkurang. Jadi sebenarnya ini menjebak bagi industri ketika kemudian ada semacam kesepakatan bahwa operator akan memberikan akses kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan data-data informasi yang berkaitan dengan kejahatan. Operator sebenarnya maunya juga clear bahwa harus ada izin pengadilan,
sifatnya case by case, artinya tidak kemudian gelondongan, informasi yang diperoleh itu hanya yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah di sini itu yang kemudian menjadi problem kan, karena tidak ada pengawasan yang bertingkat sehingga kemudian semua informasi itu dikumpulkan. Misalnya datang ke operator maka satu log data akan diambil semuanya. Padahal tidak semua data itu berkaitan dengan tindak pidananya. Itulah kenapa kemudian kalau kita lihat beberapa perkara ya, kita punya beberapa kasus ya yang memperlihatkan bagaimana kemudian orang karakternya itu dibunuh karena dia menjadi tersangka korupsi, padahal sebenarnya apa yang ditampilkan itu tidak ada kaitannya dengan korupsi. Kita dulu masih ingat kasus Al-Amir Nur Nasution ya, kasus baju putih. Kasus baju putih itu kan nggak ada kaitannya dengan korupsi. Tapi untuk apa kemudian itu ditampilkan di pengadilan gitu kan? Itulah kenapa seharusnya praktek-praktek di banyak negara yang sudah baik itu ada semacam pengawasan dari atasan penyidik untuk menentukan data ini, informasi ini ada kaitannya, oke ambil. Ini tidak ada kaitannya, hapus gitu kan, musnahkan. Dan siapa yang boleh mengakses data-data itu juga sangat-sangat terbatas. Ini yang kenapa perlu diatur dalam undang-undang. Anies, jadi kalau dari Komnas HAM, kira-kira setelah posisi begini apa yang mau dikerjakan oleh Komnas untuk orang ya tidak takut lah. Ini kan nggak jelas siapa yang mau disadap kan, seperti rumah kaca gitu, semuanya diawasin gitu, semua percakapan diawasi. Gimana? Ya sebenarnya pasca MOU itu tentu masyarakat kita semua patut khawatir gitu, karena sekali lagi batasan standarnya kan juga belum jelas ya. Meskipun beberapa regulasi sektoral mengatakan bahwa hanya untuk penyidikan kasus gitu ya, tetapi siapa yang bisa menjamin ya, karena kan juga tidak ada transparansinya bahwa apa yang siapa yang disadap gitu kan, belum tentu, karena kan juga karena ini penyadapan itu kan konfidensial ya, rahasia gitu. Jadi masyarakat juga tidak tahu bahwa juga sedang disadap gitu. Jadi pertama hak atas informasi sendiri masyarakat itu juga tidak terpenuhi gitu. Yang kedua hak atas rasa aman ya, karena saya kira di era digital ini gitu ya, di ruang digital masyarakat makin kehilangan hak atas rasa aman, terutama dalam hal penyampaian pendapat dan ekspresi gitu. Dengan adanya MOU ini saya kira kekhawatiran itu makin meningkat. Survei Komnas HAM tahun 2020 ya, 5 tahun yang lalu itu memperlihatkan 32% masyarakat itu khawatir ketika menyampaikan pendapat karena ada intimidasi, ada doxing, ada serangan balik gitu ya. Terutama itu terjadi di ruang digital gitu. Dan saya kira pasca MOU ini bukan tidak mungkin kekhawatiran itu makin meningkat karena kita tidak tahu persis siapa saja yang disadap gitu. Meskipun ada batasannya tapi kan tidak ada akuntabilitas dan transparansinya. Benar nggak kita nggak disadap gitu? Oke, jadi memang menimbulkan kekhawatiran. Tapi bagaimana sih sebetulnya prosedur penyadapan? Siapa yang akan dimintai izin, siapa yang akan dilaporkan, dan apa jaminan agar tidak disalahgunakan? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Newsroom. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kejaksaan tapi tidak berkenan untuk hadir. Mas Pujiono, sebetulnya setelah MOU ditandatangani, sebetulnya mau disadap siapa sih? Enggak, saya sampaikan begini dulu. Kita sudah melakukan klarifikasi ya dengan Jaksa Agung dan juga dengan Pak Jamintel khususnya. Jadi dalam diskusi itu ada yang kemudian mengemuka begini. Jadi kejaksaan itu dalam beberapa hal ada di posisi yang juga tidak enak. Sebagai contoh nih, dalam kasus Chromebook Kementerian Pendidikan, itu harapan publik adalah agar segera ditetapkan tersangka. Sementara alat bukti untuk mendukung penetapan tersangka itu tidak mencukupi, belum mencukupi. Sudah sejak 20 Mei naik tahap penyidikan, dipanggil 52 saksi, tapi kemudian juga sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Karena apa? Karena salah satunya adalah alat dukung untuk kemudian memperkuat alat bukti dalam konteks salah satunya adalah metamorfosis alat bukti ya, itu kejaksaan kemudian harus kemudian juga adaptable. Salah satunya adalah kemudian dengan penyadapan ini. Ini satu. Artinya memang untuk itu? Ya, salah satunya kemarin kita tanya bahwa sarana alat bukti itu, mengejar alat bukti, makanya setelah itu bisa dilakukan setelah penyidikan. Sehingga penegakan hukum itu sesuai dengan keinginan masyarakat, harapan masyarakat, itu bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Itu satu. Nah, yang kedua juga, kita juga sampaikan, ya boleh, tapi jangan sampai dong
nanti ada pelanggaran terhadap due process of law-nya, melanggar terhadap ya ketentuan-ketentuan tentang akuntabilitas, ketentuan tentang pelindungan terhadap hak privasi termasuk dengan hak asasi manusia, itu sudah kita sampaikan. Oke, terus sarannya apa? Sarannya kemudian segera bentuk pedoman. Nah, memang untuk regulasi yang paling tepat sebenarnya adalah kalau dasar 30C itu undang-undang. Makanya kita dorong juga nih Pak Beni agar segera ini sudah sejak tahun 2010 nih. Sejak tahun 2010 sudah ada amanat untuk kemudian ada undang-undang, tapi undang-undangnya belum jadi-jadi nih. Ya, ini sudah 15 tahun dan bahkan kalau kita lihat di Prolegnas belum muncul undang-undang penyadapan. Nah, oleh karena itu yang dalam waktu dekat ini adalah RKUHP. Kita berharap ada cantolan dikit lah ya. Penyadapan itu bisa kemudian diatur secara ya mungkin cantolan yang cukup untuk kemudian ada situ mengatur, karena itu harus upaya paksa. Sehingga misalnya setiap penyadapan itu harus izin pengadilan. Semua undang-undang yang sektoral 13 itu nanti tunduk pada KUHP. Dan itu nanti diatur di ketentuan penutup, itu satu. Kedua juga nanti di RKUHP itu misalnya baru boleh dimulai sejak penyidikan. Mau KPK, mau jaksa, mau kepolisian, baru boleh dilakukan setelah penyidikan. Maka hak privasi itu tidak akan dilanggar dan masyarakat juga tidak perlu takut bahwa nggak perlu takut. Nah, ya, sebelum menunggu itu, karena memang ini juga di putusan MK tahun 2016 itu kan penyadapan juga bisa menjadi alat bukti elektronik. Tapi perkara kemudian ini unlawful legal evidence atau tidak, nanti kan yang menilai adalah hakim. Ya, hukum acaranya belum ada. Ini di penyadapan, bisa nggak ini menjadi alat bukti? Nanti hakim yang kemudian bisa mengesampingkan atau tidak berdasarkan putusan MK 2016 itu. Nah, ini sebelum ada itu, maka bisa kemudian kejaksaan menyusul kemudian untuk segera membuat pedoman, dan Pak Jaksa Agung maupun Jamintel sudah menyusun mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan pedoman itu sudah jadi, sehingga kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi pedomannya belum ada ya? Ya, oke, kita lihat bareng-bareng nanti. Oke, Wahyudi, jadi gimana? Ini kerjasamanya sudah diumumkan, pedomannya nggak ada sebetulnya? Ya, yang harus dibacakan begini ya, MOU itu kan kaitannya dengan intelijen penegakan hukum. Jadi levelnya masih level intelijen sebenarnya. Belum level proses pembuktian di pengadilan. Ini kan yang harus dibedakan gitu kan. Artinya ini kan masih dalam proses gathering information. Meskipun kemudian tujuan akhirnya adalah untuk penegakan hukum, itu satu hal. Yang kedua yang harus kita baca dan dipahami kan begini. Penyadapan di sini yang dimaknai sebagai penyadapan kan tidak semata-mata kemudian merekam pembicaraan antar pribadi atau antar individu. Tetapi kan kemudian termasuk meminta log data komunikasi yang terjadi sebelumnya gitu kan. Yang itu nantinya akan digunakan sebagai bukti di pengadilan gitu kan. Nah, karena kan memang kalau misalnya sudah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian baru disadap, itu kan sebenarnya sudah tidak ada komunikasi apa-apa lagi. Enggak, kalau penyidikan itu belum tentu dia jadi tersangka dulu. Jadi, betul iya. Maksudnya kalau orang sudah tahu bahwa sudah ada proses penyidikan, orang-orang yang kemudian merasa terkait dengan kasus itu kan pasti akan membersihkan komunikasinya kan. Nah, itulah kenapa kemudian ada proses menggali data-data pribadi lain, percakapan-percakapan pribadi yang direkam oleh operator. Operator itu kan merekam percakapan kita dan kemudian disimpan beberapa waktu lamanya, sehingga kemudian di situ perlindungan data pribadi itu menjadi penting tentang bagaimana retensi komunikasi kita sehari-hari itu kan. Nah, ini yang masih kosong di dalam KUHP kita. Selain tadi kekosongan undang-undang penyadapan. Undang-undang nomor 8 tahun 81 itu kan sama sekali tidak mengatur penyadapan. Nah, sementara undang-undang PDP kita juga tidak secara spesifik mengatur bagaimana perlindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana. Ini berbeda dengan UK misalnya, berbeda dengan Uni Eropa misalnya. Mereka punya General Data Protection Regulation untuk PDP, tetapi kemudian punya spesifik undang-undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana. Sehingga jelas siapa sih subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana. Bagaimana perolehan data pribadi itu dilakukan oleh penegak hukum. Bagaimana pemrosesannya, berapa lama data itu akan disimpan gitu kan. Dan kemudian ada kepastian bahwa penegak hukum itu tidak boleh menggunakan data yang diperoleh untuk kasus lain yang kemudian digunakan untuk penuntutan terkait dengan kasus yang lainnya lagi gitu kan. Jadi ada perlindungan terkait dengan status si subjek datanya ini gitu kan. Oke, baik, saya kembali ke Anies ya, yang lebih Komnas HAM yang lebih menjaga agar hak privat itu juga tidak khawatir, tidak cemas. Setelah kondisi begini pedomannya belum ada, MOU sudah dikerjakan dan penyadapan mungkin sudah berjalan gitu. Terus apa yang harus dikerjakan sekarang ini? Ya, sebenarnya kami seperti yang saya sampaikan di awal, ini kita semua patut khawatir dan ini berbahaya ya. Karena satu, penyadapan tanpa pengawasan itu kan berpotensi melanggar
due process of law ya, dan prinsip proporsionalitas gitu dalam pembatasan hak asasi manusia gitu. Yang kedua, penyadapan dengan tanpa standar prosedur pengawasan yang jelas itu juga berpotensi itu melahirkan perampasan hak privasi. Karena apa? Karena kita semua punya hak privasi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kapan disadap dan siapa yang tidak disadap gitu. Jadi saya kira oleh karena itu di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang juga sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik ya, di dalam pasal 17, kemudian General Comment 16 itu diatur sedemikian rupa bagaimana negara harus melakukan upaya sedemikian rupa melindungi hak privasi untuk apa? Agar melarang adanya penyadapan dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat sekali gitu. Jadi sehingga tentu Komnas HAM mendorong agar Jaksa Agung mungkin menunda dulu gitu ya. Menunda implementasi dari MOU yang sudah dilakukan. Baik, Ben. Jadi ada yang batal demi hukum, ada yang menunda. Kalau DPR mau ngapain sekarang DPR ini? Lah yang paling penting ini kan Kejaksaan Agung mesti menjelaskan. Ini MOU tadi dalam kaitan apa? Dapat mendapatkan informasi kah? Atau dalam kaitan penegakan hukum seperti yang tadi disampaikan. Kalau dalam kaitan dengan penegakan hukum itu sudah lama dilakukan tanpa harus dikasih tahu. Itu bisa kapan aja bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan. Bahkan kalau mau, kalau kasus khusus, kejaksaan bisa minta izin dari pengadilan. Saya mau sadap dalam kaitan dengan kasus Kemendikbud itu ya, itu bisa aja, nggak masalah. Jadi hanya yang jadi problem ini tadi kan tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada hujan, kejaksaan melakukan MOU dengan 4 operator itu. Ada apa? Dan jelas dari sisi human rights ini mencemaskan, menakutkan. Loh, apa kok jangan-jangan informasi kami nanti semua disadap. Ya, ini bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan bisnis, persaingan bisnis, bisa saja ya, macam-macam lah ya. Jadi menimbulkan ketakutan. Oleh sebab itu butuh penjelasan. Dan pihak yang bisa menjelaskan itu adalah pihak Kejaksaan Agung. Dalam kaitan apa tiba-tiba melakukan MOU dengan 4 operator itu tadi. Kalau mau sadap, ya kita mau sadap ya silakan aja sadap. Loh dia penegak hukum kok. Selama ini juga udah dilakukan saling sadap. KPK sadap kejaksaan, kejaksaan sadap KPK gitu, saling sadap kan? Saling sadap. Loh itu faktanya dong dulu. Enggak, pertanyaan saya, Komisi 3 DPR terus mau ngapain? Ya kita paling menanyakan kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung tolong jelaskan ini kepada publik. Itu yang paling penting. Nah, bertanya dijelaskan kemudian selesai. Tetapi siapa yang akan mengawasi penyadapan itu kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM. MOU sudah ditandatangani, ada yang khawatir, ada yang tenang-tenang saja. Kalau Komnas HAM sebaiknya bagaimana mengatasi kekhawatiran dan juga ada mungkin kegembiraan juga? Kegembiraan yang mana ya? Saya kira MOU ini pantas untuk dikhawatirkan karena potensi pelanggaran HAM-nya jelas ada, karena hak privasi, hak atas rasa aman setiap warga negara itu terancam karena MOU yang ditandatangani oleh Jaksa Agung dan 4 provider telekomunikasi gitu. Yang kedua tentu kami mendorong semua masyarakat, kita semua termasuk lembaga seperti kami gitu ya, melakukan pemantauan dan pengawasan agar ini tidak dijalankan terlebih dahulu karena tadi potensi pelanggaran HAM-nya jelas ada. Yang kedua tadi diskusi kita sudah panjang lebar, kewenangannya apa, prosedurnya belum jelas, undang-undangnya secara khusus juga belum ada gitu. Dan yang paling krusial adalah pengawasannya juga seperti apa. Dan selain itu juga bagaimana sesungguhnya
secara konseptual penyadapan sebagai penyadapan itu kan hanya bisa dilakukan untuk kegiatan keamanan negara ya, kepentingan keamanan negara dan juga kepentingan penegakan hukum gitu. Itu pun dengan aturan yang sangat jelas gitu. Jadi saya kira di luar itu tentu tidak boleh dilakukan. Oke, baik. Pak Yudi, jadi apa yang harus dilakukan sekarang ini kalau atau harus izin dengan siapa sih kalau memang harus dikerjakan? Ya, kalau sekarang sih semestinya sepanjang undang-undang penyadapan itu belum hadir, akan lebih baik kalau berada pada situasi status quo. Artinya penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan ya seperti halnya penyadapan yang dilakukan sebelumnya. Tidak kemudian memperluas bagaimana penyadapan itu dilakukan ya. Karena memang di sini belum ada batasan terkait dengan tindak pidana apa saja yang boleh dilakukan upaya paksa penyadapan. Itu satu hal. Karena memang penyadapan ini kan the last mechanism gitu kan, sehingga kemudian pengawasannya juga harus bertingkat, tidak semata-mata kemudian menggunakan izin pengadilan sebagai bentuk judicial scrutiny ya, tetapi kalau kita belajar dari banyak negara ada mekanisme-mekanisme pengawasan bertingkat. Filipina misalnya dia memfungsikan ombudsman sebagai pengawas bagaimana penegak hukum menggunakan tindakan penyadapan, termasuk juga di sana membentuk semacam subkomisi khusus di parlemen yang ditugaskan untuk mengawasi penegak hukum secara berkala 6 bulan sekali bagaimana mereka menggunakan upaya paksa penyadapan. Seperti juga di Australia. Australia juga bertingkat. Di parlemen Australia itu dibentuk semacam subkomite di parlemen yang memang diberikan mandat khusus untuk mengawasi bagaimana penyadapan itu dilakukan. Jadi misalnya nanti ketika ada undang-undang penyadapan, Komisi 3 bisa membentuk subkomisi penyadapan di sana sehingga dia bisa melakukan audit secara berkala 6 bulan sekali apakah kemudian semua tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum itu lawful ataukah kira-kira ada potensi-potensi atau resiko abusive gitu kan. Kalau terjadi abusive misalnya bagaimana mekanisme pemulihannya. Ini yang kemudian juga harus disediakan mekanisme pemulihan atau remedi ketika misalnya terjadi penyalahgunaan dalam konteks upaya paksa penyadapan. Di Inggris misalnya ada tribunal khusus yang itu memberikan ruang bagi publik untuk melakukan komplain ketika dia merasa menjadi korban dari penyadapan. Beni, jadi kalau DPR Komisi 3 terus gimana? Ya masalah sadap tidak sadap ini kan di Komisi 3 selalu menjadi masalah yang diangkat. Kalau saya pribadi, penyadapan itu bagian yang tidak terpisahkan dari tugas penegak hukum. Hanya, ini ada hanyanya, yaitu khusus untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang disebut dengan extraordinary crime, yaitu korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan kemanusiaan. Boleh penegak hukum melakukan penyadapan. Nah, yang kedua harus ada akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Untuk apa? Untuk mencegah abuse kekuasaan. Di luar kasus-kasus yang tindak pidana yang luar biasa, tadi tidak boleh dilakukan. Itu pun kalau dilakukan yang tadi, yang luar biasa itu harus dengan proses yang sangat ketat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi ada akuntabilitas penegakan hukum dalam melakukan penyadapan. Tidak semua soal dilakukan penyadapan. Mas Puji dari Komisi Kejaksaan? MOU ini menurut saya tidak begitu esensial menurut saya. Tidak esensial? Tidak esensial, karena ada tidaknya MOU ini tidak menjadikan mengurangi kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan. Jadi Mas Wahyudi, Bu Anies nggak usah kemudian terlalu mempermasalahkan MOU menurut saya. Justru kemudian yang jadi PR adalah bagaimana kemudian ketika kemudian kita menyikapi setelah ini apa. Karena sebenarnya ada tidaknya MOU ini, tadi juga Pak Beni sudah mengatakan, bisa jadi kita itu juga sudah disadap. Justru kejaksaan itu membuka mata kita nih, bahwa penegak hukum itu bisa melakukan penyadapan pada siapapun. Oh, ini kejaksaan sudah membuka mata kita. Nah, sekarang persoalannya adalah yang kita atur bagaimana setelah kita tahu ya seharusnya secara internal sambil menunggu nanti regulasi yang firm, bikinlah pedoman secara internal kejaksaan. Meskipun kalau untuk ini sebagai legal evidence bisa jadi ditolak oleh pengadilan, tetapi pedoman ini untuk memberikan batasan agar tidak jadi abuse of power, itu satu. Kedua, kita juga dorong nih nanti di RUU, bahkan kalau di RUU KUHAP ataupun kemudian di undang-undang khusus itu jangan kemudian juga ada kayak Komisi 3 ada pengawas penyadapan, nggak usah, karena itu bukan masuk dalam integrated criminalization system. Biar nanti pengawas penyadapan itu adalah hakim.
karena izinnya itu adalah hakim, Ya, nanti nggak ada. hakim yang kemudian mengawasi. Kalau nanti Komisi 3 terlibat pengawas penyadapan, dia punya kepentingan, Bisa jadi punya kepentingan politik. Nah, makanya ubah jadi penegak representasi hukum. publik. lah, nggak bisa karena ini integrated criminal justice system. Saya rasa nggak ada itu lah. Iya, itu yang nanti juga hakim. Jadi izin pertama harus kemudian izinnya tetap kemudian ini karena ini termasuk upaya paksa, termasuk juga penahanan, penangkapan itu kan upaya paksa. Upaya paksa. Izin pengadilan satu. Terus kemudian juga nanti kalau ada pengawasan, pengadilan itu jadi bisa melakukan koreksi. Sehingga ketika kemudian dia melakukan unlawful legal evidence nih, nah unlawful interception ini bisa kemudian secara alat bukti tidak dianggap. Itu satu. Kedua adalah juga diatur jangka waktu. Kalau di Undang-Undang Intelijen itu diatur 6 bulan. Tapi bisa diperpanjang. Nah, ini kemudian juga bisa diatur jangka waktunya penyadapan itu berapa. Terus kemudian juga dalam pidana-pidana apa saja, necessity-nya itu apa saja. Terus sebagai akuntabilitas tadi soal pengawasan dan terakhir adalah prosedur. Itu prosedur menjadi penting. Prosedurnya bagaimana? Apakah kemudian yang bisa melakukan permohonan itu penyidik saja atau apa? Dan kita berharap sih jadi seragam karena di beberapa undang-undang itu diatur mulai penyelidikan bisa dilakukan. Oke. Tapi di undang-undang lain itu baru kemudian penyidikan dan jaksa melakukan itu hanya dalam upaya penyidikan. Oke. Gitu. Baik, Mas Mujono, Pak Beni, Mas Wahyudi, dan Mbak Ani Hidayah.